Saudara-saudari, saya Romo Kusmeryadi yang bekerja di Paroki Tegalsari. Paroki ini sudah berdiri sejak tahun 70-an dan dari paroki ini sudah melahirkan 2 paroki lain. Nah, saudara-saudari, sejak 30 tahun yang lalu itu paroki ini tidak pernah membangun sesuatu untuk paroki karena fokusnya untuk stasi-stasi, dan sekarang gereja stasi sudah bagus di stasi-stasi itu. Maka sejak tahun lalu kita membangun sesuatu untuk paroki, dan sekarang kita sedang membangun gedung paroki di mana nanti kegiatan umat bisa berjalan. Pembangunan ini didukung oleh umat sepenuhnya, tetapi karena umat juga mempunyai keterbatasan secara finansial, maka kami memang memohon bantuan donasi dari Bapak dan Ibu. Seperti dulu Paulus ketika berkarya dia meminta kepada jemaatnya yang kelihatannya itu lebih berada untuk membantu jemaat yang perlu bantuan. Oh ya, di sini ada 16 tempat misa, dan kita semua gedung ini nanti akhirnya akan dipergunakan untuk ke-16 stasi itu kalau ada kegiatan-kegiatan atau keperluan administratif di paroki. Ada kantor Romo Paroki, ada kantor sekretariat, ada kantor untuk ibu-ibu, ada kantor untuk OMK, ada satu ruangan yang multipurpose gitu ya, sehingga siapapun bisa mempergunakan. Dengan demikian kita mempunyai sarana lah begitu ya untuk kegiatan umat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang tindakan apa yang pantas kita lakukan ketika hosti terjatuh. Untuk memahami hal ini, mari kita simak bersama-sama. Hosti yang terjatuh memang bisa terjadi selama komuni kudus. Bahkan ketika imam, pelayan luar biasa komuni kudus atau penerimanya bersikap sangat teliti dan berhati-hati sekalipun. Misalnya, terkadang hosti dapat menempel satu sama lain karena kelembapan, atau terkadang hosti tampak meloncat keluar dari siborium karena terlalu penuh. Tidak diragukan lagi bagi seseorang yang berusaha dengan khusyuk membagikan atau menerima komuni kudus, melihat hosti kudus jatuh ke lantai menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di hati. Sebagai seorang Katolik, kita merasa sedih dan menegur diri sendiri ketika hal itu terjadi. Meskipun kita tahu itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Petunjuk umum Misale Romawi menetapkan, jika hosti atau partikel apapun jatuh, harus diambil dengan penuh hormat. Dan jika ada darah mulia yang tumpah, tempat terjadinya tumpahan harus dicuci dengan air. Dan air ini kemudian harus dituangkan ke dalam sakrarium di sakristi. Sakrarium adalah bak khusus di sakristi yang langsung dikosongkan ke tanah, bukan ke sistem pembuangan limbah. Misalnya, jika sebuah hosti terjatuh, orang tersebut, sebaiknya pastor atau pelayan luar biasa komuni kudus atau prodiakon harus segera mengambilnya
memastikan tidak ada partikel yang terlihat tertinggal di lantai. Jika ada partikel yang terlihat, pastor atau pelayan dapat segera memakan hosti atau mengisolasinya di dalam sibori, di patena, atau dalam purifikatorium untuk dimakan setelah misa. Jika ada partikel yang terlihat, maka kain harus diletakkan di atas area tempat hosti jatuh. Area tersebut harus dibersihkan dengan air setelah misa, yang kemudian akan dituangkan ke dalam sakrarium. Keadaan lain adalah ketika seseorang menerima hosti, tetapi kemudian tidak menelannya karena suatu alasan. Misalnya, kita pernah mengalami beberapa situasi seperti itu ketika membagikan komuni kudus di panti jompo atau orang yang sudah tua. Suatu kali seorang wanita tua yang tampaknya dapat menerima komuni kudus menerima di lidah, tetapi karena suatu alasan tidak menelan tetapi mengeluarkan hosti. Jadi, kita perlu menggunakan purifikatorium untuk mengambil hosti. Ketika kita kembali ke sakristi, kita harus merendam hosti yang sekarang menempel pada purifikatorium dalam air, dan ketika hosti telah cukup larut, membilasnya dengan air di sakrarium atau memberikan hosti itu kepada pastor. Mengenai darah Kristus, jika imam secara tidak sengaja membentur piala sehingga sebagian darah mulia tumpah ke altar, atau jika dalam pembagian darah Kristus selama komuni sebagian tumpah, maka sebagaimana ditentukan dalam instruksi umum, area tersebut, altar atau lantai, akan dicuci dengan air. Kain yang terkena noda akan direndam dalam air, kemudian air akan dituangkan ke dalam sakrarium. Penanganan hosti yang terjatuh ini juga mendorong pembagi komuni untuk bersikap hati-hati. Pertama, para imam dan pelayan luar biasa komuni kudus harus sangat waspada selama pembagian komuni kudus. Mereka harus menyadari kemampuan orang tersebut untuk menerima dan memastikan penerimanya mengkonsumsi seluruh hosti kudus. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka perlu mengambil tindakan segera. Para pelayan altar juga perlu memperhatikan dan menggunakan patena dan sibori mereka secara strategis. Kedua, ketika menerima hosti kudus, penerima harus menjulurkan lidahnya cukup jauh sehingga hosti kudus dapat diletakkan dengan aman di atasnya, atau membuat tahta yang layak bagi Tuhan dengan kedua tangannya sehingga dapat diletakkan dengan aman. Jika menerima dengan tangan, penerima harus melangkah ke samping, masih menghadap altar dan memakan hosti kudus sebelum berbalik untuk kembali ke bangku. Kebanyakan hosti yang terjatuh terjadi pada mereka yang menerima di tangan karena orang tersebut tidak menerima dengan baik dengan satu tangan, mencoba memegang hosti atau menangkupkan tangan, atau orang tersebut mulai berjalan kembali ke bangku, melihat ke depan daripada berfokus untuk menerima Tuhan kita. Lebih baik berhenti sejenak untuk menerima, menghormati, dan menikmati hosti kudus dengan sikap yang baik penuh dengan penghayatan. Penghayatan ini didasarkan pada iman kita bahwa yang kita sambut adalah benar-benar Kristus sendiri dalam rupa roti dan anggur. Maka sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan yang tertinggi. Ketika menerima darah Kristus dalam dua rupa dari piala pun, kita pun perlu berhati-hati. Jangan sampai darah Kristus menetes ke lantai. Sebaiknya kita menggunakan tangan atau purifikatorium sebagai alas agar darah Kristus tidak terjatuh ke lantai. Hosti terjatuh yang terjadi saat pembagian dan penerimaan komuni kudus memang bisa saja terjadi. Kita semua harus sangat sadar akan tindakan kita. Kita tidak boleh lalai dalam menerima komuni kudus. Sebaliknya, kita harus selalu bersikap hormat dan bahkan protektif, karena kita memiliki hak istimewa yang besar untuk menerima tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Juru Selamat kita yang benar-benar hadir
dalam Ekaristi Kudus. Jika hosti sudah jatuh, boleh dimakan lagi atau enggak? Yang pertama yang perlu dipahami, Hari Minggu biasa ke-12. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor FX Kusmaryadi SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Saudara,
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-12 dan kita diarahkan lewat bacaan-bacaan pertama-tama untuk mensyukuri bahwa kita itu berharga di mata Allah. Dan berdasarkan hal itu kita mestinya mempunyai kepercayaan diri yang besar di dalam hidup ini. Tetapi kita juga diingatkan supaya dalam menghadapi masalah-masalah itu yang seringkali membuat kita cemas, membuat kita ragu-ragu, yang membuat kita seringkali merasa ketidaknyamanan, jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu berubah menjadi sebuah ketakutan yang akhirnya malah menghentikan perjuangan hidup kita. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama atas kepemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, dan kita mohon ampun pada saat yang sama karena kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak beralasan di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa hal itu semua di dalam meja altar ini, seraya mohon agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Intensi misa hari ini adalah untuk keluarga Yohanes Prastowo Nugroho yang sedang berbeban berat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan agar keluarga tetap bersatu, saling menguatkan dan percaya kepada kasih dan kemurahan Allah Bapa. Kita siapkan hati kita agar kita ditemukan layak dan pantas dalam merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Gloria in excelsis Deo. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Diadimus tibi, Propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotent. Dili unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Deus Patris. Solit peccata mundi, Dei celere nobis. Tollis peccata mundi, nos deprectationem nostram, Iam tu salus, tu salus sanctus, tu salus Dominum, tu salus altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Marilah berdoa.
Kita bawa dalam doa-doa kita sanak saudari yang kita janjikan doa, terutama mereka yang sedang sakit, entah dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah. Kita doakan juga mereka yang sedang mengalami beban berat dalam hidupnya, yang membutuhkan dukungan doa. Kita doakan mereka. Kita doakan semua saja yang sedang berjuang untuk memperbaiki kehidupan dari segala aspeknya. Kita bawa mereka dalam doa-doa kita. Dan mari kita mohon kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh menjagai kita dan untuk membebaskan kita dari kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan yang tidak rasional, dan untuk kemudian mampu mendengarkan nasihat Tuhan untuk tidak takut di dalam kehidupan. Dan marilah kita satukan doa-doa kita ini dengan doa gereja hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami selalu aman dalam bimbingan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Demi kasih setiamu yang besar,
menjadi orang luar bagi saudara-saudaramu, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu
semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang ada di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Semoga iman kita diteguhkan karena pewartaan Injil ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, warta Injil hari ini sangat dekat dengan pengalaman kita, yakni rasa takut. Kita sebagai manusia mengalami rasa takut itu, mengalami kegelisahan, mengalami keraguan, mengalami segala macam yang membuat kita seolah-olah sungguh-sungguh mau berhenti saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita seringkali cemas
di dalam kehidupan kita. Dan alasan mengapa cemas, alasan mengapa kita risau akan sesuatu, ada yang sangat rasional dan bisa dimengerti, tetapi seringkali juga banyak yang tidak rasional sama sekali. Nah, dari pengalaman yang biasa seperti itu, warta Tuhan hari ini membuat kita yakin bahwa kecemasan itu, keraguan-keraguan itu yang kita alami, itu tidak pernah boleh berubah menjadi sebuah ketakutan. Kita cemas akan banyak hal. Misalnya, kalau keadaan negara kita seperti ini terus, siapa yang tidak akan cemas? Kalau Bapak Ibu bergerak di bidang bisnis, harga dolar tidak menentu seperti ini, semakin tinggi, siapa yang tidak akan cemas? Tetapi kecemasan-kecemasan itu jangan sampai berubah. Kita tidak boleh mengubahnya itu menjadi sebuah ketakutan. Juga kalau itu berkaitan dengan keadaan keluarga kita secara personal. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah mengusahakan sungguh-sungguh supaya anaknya belajar dengan baik. Tapi kemudian ended up tidak belajar dengan baik. Lalu Bapak Ibu cemas. Itu tentu saja sebuah kecemasan, kekhawatiran yang bisa dimengerti. Yang bisa dimengerti. Dan kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, maka bukan mustahil bahwa kekhawatiran-kekhawatiran yang reasonable, yang bisa dimengerti, bisa menjadi bagi kita daya dorong bagi kita untuk maju. Misalnya, kalau anak-anak kita tahu dengan melihat apa yang ada, oh ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu itu ada, sekarang tidak ada lagi. Yang dulu pernah saya cita-citakan nanti kalau saya besar mau bekerja di bidang itu, ternyata sekarang sudah hilang. Dan ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang terhadap pekerjaan itu aku tidak siap. Oleh karena itu, karena adanya kecemasan yang baik, yang dikelola dengan baik, maka itu bisa menjadi daya dorong bagi kita untuk fight. Untuk mempersiapkan segala-galanya dengan baik. Mengapa? Karena Tuhan menganugerahi kita. Adanya suatu perasaan, apa itu tadi, keraguan-raguan atau kecemasan, atau ya sedikit merasa terganggu dalam keadaan kita. Kalau kita secara positif bisa menggunakan itu, sekali lagi itu bisa menjadi driving force bagi kita untuk fight. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas daya yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat merasakan itu. Bayangkan kalau kita tidak pernah merasa punya kekhawatiran. Mungkin langsung terperosok karena kita tidak menangkap adanya tanda-tanda di depan kita. Tetapi untunglah kita bisa menerima, memikirkan itu sehingga kita ada rasa kekhawatiran yang positif sehingga itu bisa menjadi daya dorong yang baik. Saudara-saudari, Yesus tidak berbicara mengenai kekhawatiran yang jenis ini. Yesus berbicara mengenai kekhawatiran yang berubah menjadi sebuah ketakutan. Sehingga karena ketakutan itu, kita tidak mampu melakukan sesuatu apapun. Bukan kita tidak mau, bukan kita tidak bisa. Tetapi kita tidak mampu. Mengapa? Karena kita takut. Takut to take a risk. Takut mengambil risiko. Padahal mampu. Dan itulah yang dibicarakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Do not be afraid. Bahkan jangan takut kepada musuhmu, kata Yesus. Dan kita bisa melihat contoh dari Nabi Yeremia yang mempunyai banyak musuh. Bahkan bukan hanya musuh, Nabi Yeremia itu tadi mengatakan bahwa para sahabatku melihat aku kapan dia jatuh.
Dan bukankah ini menjadi pengalaman kita bahwa seringkali ada orang yang melototi hidup kita sambil berpikir kapan dia kepleset dan jatuh. Tetapi apa yang terjadi pada Yeremia, dia merasakan itu, mengetahui itu, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Yeremia mengalami kehadiran Allah dan bahkan hal itu dirumuskan dengan sangat bagus. Allah datang sebagai pahlawan. Allah datang sebagai pahlawan. Oleh karena itu sangat penting bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, jangan kamu takut. Juga terhadap musuhmu. Juga terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Di sini Yesus memberi nasihat para muridnya yang barangkali akan mengalami kemartiran. Do not be afraid of that. Jangan takut. Dan Yesus bukan tanpa alasan ketika dia mengatakan begitu. Dia mengatakan alasannya setidaknya ada dua. Yakni pertama, bahwa di mata Tuhan kita itu sangat berharga. Dengan perumpamaan burung pipit. Bukankah 2 burung pipit itu dijual dan ada orang yang membelinya. Dan kamu itu lebih berharga dari banyak burung pipit. Maka mengapa kamu takut kalau di hadapan Allah itu kamu sebetulnya berharga. Itu alasan pertama. Dan alasan yang kedua, Yesus menyatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah janjinya. Kita orang-orang yang berharga dan kita disertai oleh Tuhan. Dan itu janji Tuhan sendiri. Dalam teks yang lain dikatakan, I will be with you till the end of the day. Till the end of the time. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sehingga apa? Sehingga itu mengatakan tentang kepemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Maka kalau kita berharga, lalu Tuhan memelihara hidup kita, why we should be afraid? Mengapa kita takut? Mengapa kita mengizinkan kekhawatiran-kekhawatiran itu berubah menjadi ketakutan-ketakutan yang sering kali membelenggu kita? Bukankah kita juga mengalami hal itu di dalam kehidupan? Sehingga mau memulai sesuatu yang baru karena pernah jatuh, kita tidak berani. Do not be afraid. Yesus jatuh 3 kali dan dia bangkit dari kejatuhannya 3 kali. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus mengatakan do not be afraid, ada alasannya dan alasannya adalah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan itu menyertai kita. Saudara, kita bisa melihat contoh Yesus sendiri. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami kekhawatiran, kegelisahan. Santo Paulus mengatakan dia itu sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Maka pengalaman kita juga dialami oleh Yesus. Dan apa yang Yesus alami yang paling intens adalah pada malam itu ketika dia ada di Taman Getsemani. Apa yang terjadi di sana? Di dalam Injil dikatakan bahwa Yesus mengatakan hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Artinya apa? Artinya bahwa ketakutan-ketakutan, artinya bahwa kegelisahan-kegelisahan, kecemasan, itu diterima oleh Yesus. Itu diterima. Pertama terimalah kegelisahan kita bahwa inilah fakta hidup kita. Ini fakta hidup kita. Tetapi tidak boleh sampai hanya menerima saja. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, Yesus datang kepada Bapa. Yesus dalam tanda petik mengadukan itu kepada Bapa sampai-sampai dia mengatakan, Bapa kalau mungkin biarkan piala ini berlalu daripadaku.
Yesus mengatakan itu kepada Bapa. Maka ketika kita mempunyai kegelisahan kalau kita mau mengikuti jalan Yesus, yang pertama kita menerimanya itu, menyadarinya itu bahwa hadir di dalam kehidupan kita rasa cemas, kekhawatiran, tetapi kemudian membawanya kepada Bapa. Membawanya kepada Bapa. Dan saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dialami oleh Yesus dalam doanya yang sangat intens kepada Bapa itu, memang Bapa tidak menyingkirkan piala yang harus diminum oleh Yesus. Tetapi Yesus diberi kekuatan untuk meminumnya. Hebat ya. Yesus Allah tidak menyingkirkan piala itu. Tetapi Allah membuat Yesus mampu untuk minum dari piala itu. Maka itu langkah ketiga yang dialami oleh Yesus, bahwa ternyata dia diberi kekuatan. Diberi kekuatan untuk menghadapi kecemasan, diberi kekuatan untuk menghadapi peristiwa besar yang akan terjadi esok hari. Maka saudara-saudari, kita jangan menutup mata atas kecemasan-kecemasan yang ada. Kalau negara kita terus seperti ini, siapa yang tidak akan cemas? Kalau anak-anak kita tidak sangat siap menghadapi masa depan, siapa yang tidak akan cemas? Kalau dolar menari-nari, ya, naik turun dan macam-macam, siapa yang tidak merasa cemas? Tetapi jangan mengizinkan kecemasan itu menjadi sebuah ketakutan yang akhirnya membelenggu kita. Tidak berani memulai sesuatu. Maka apa yang dinasihatkan oleh Yesus hari ini sangat cocok dengan keadaan kita, relevan dengan keadaan kita. Ketika Yesus mengatakan, do not be afraid. Jangan takut karena kamu berharga di mataku. Dan karena kamu sungguh-sungguh aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jangan takut. Tetapi dari pihak manusia, kita bisa mencontoh baik Yeremia maupun Yesus mengenai apa yang perlu dilakukan. Baik kepada Tuhan ataupun kepada teman yang kita percaya dan teman yang kita kenal sebagai orang yang bijaksana, yang karena kemampuannya bisa memberikan nasihat yang pas bagi kita. Karena siapa tahu kita itu khawatir dengan sesuatu yang tidak rasional. Contohnya saya sendiri pernah mengalami. Ketika saya frater tingkat 2 jatuh sakit, entah sakitnya judulnya apa saya lupa. Tapi akibatnya membuat rambut saya itu rontok lebih cepat dari yang saya harapkan. Lalu saya menjadi rendah diri. Saya di kamar saja di Skolastika sana di Jogja. Kalau tidak ada orang yang secara jelas aku ingin ketemu Frater Kus, saya tidak pernah keluar. Karena apa? Karena saya malu. Rupanya pembimbing saya almarhum Romo Sugino itu mengetahui dalam suatu pembicaraan dia mengatakan beliau, ini yang saya ingat terus. Kus, kamu ada apa? Kok sekarang menjadi kalem? Akhirnya keluarlah, Romo, saya tidak percaya diri karena persoalan ini. Rambut yang rontok. Terlalu cepat. Lalu Romo Sugino bertanya pada saya, Kus, cita-citamu itu apa toh? Lalu saya mengatakan, ya jelas toh saya ingin jadi Romo. Kus, tak kandani yo, saya beritahu ya. Walaupun kamu nggak punya rambut, tapi kamu masih tetap bisa menjadi Romo yang baik. Maka keadaanmu sesungguhnya tidak mengganggu cita-citamu. Itu akan mengganggu kalau cita-citamu itu ingin menjadi model iklan sampo. Saya mempunyai kecemasan, kekhawatiran yang tidak relevan dengan cita-cita saya. Dan saya rela terbuka
Saya mempercayakan kepada orang yang lebih bijaksana daripada saya. Ternyata memang benar, walaupun rambut saya semakin tidak ada, kayaknya belum sampai sana sih, tapi saya berusaha menjadi Romo yang baik. Kekhawatiran kita, banyak yang seperti saya tadi, kita khawatir akan sesuatu yang tidak esensial. Yang tidak ada kaitannya langsung dengan cita-cita kita yang terdalam. Dan bayangkan kalau itu terus terjadi, pasti akan ceritanya berbeda. Saya tidak akan mampu keluar keluar dari kamar. Baru kemudian, lama kemudian, sebelum parah seperti ini, saya mensyukuri zamannya ada siapa itu? Pembicara yang hebat itu, Mario Teguh. Romo ini karek Mario Teguh katanya. Mario Teguh apane gitu kan. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar dari Nabi Yeremia, belajar dari Yesus. Mari kita menerima bahwa ada kenyataan yang membuat kita cemas. Ada situasi yang membuat kita prihatin. Tetapi Yesus mengatakan, do not be afraid because I'll be with you till the end of the day. Maka kalau kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, mengapa kita mengizinkan diri untuk takut sampai kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa? Saudara-saudari, di satu pihak mari kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita rasa kita bisa merasakan keprihatinan-keprihatinan tertentu di dalam hidup ini. Tetapi di lain pihak, mari kita mendengarkan suara Tuhan bahwa hal itu semua jangan diizinkan berubah menjadi rasa takut yang seringkali malah membelenggu hidup kita. Marilah berdiri dan membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajarkan kepada kita agar kita tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakannya, baik jiwa maupun tubuh. Maka marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi gereja kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia
dengan sabdamu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Ya Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan peziarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepadamu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa Saudara-saudari, mari berdoa supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putra-Mu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Dikau, yang telah rusak akibat dosa-dosa kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak, pantas, dan benar bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Lalu Ia mengucapkan doa syukur dan memuji Dikau. Lalu Ia membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucapkan doa syukur dan memuji Dikau. Lalu Ia mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah kami, agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh di dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu ini. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita, marilah kita mengidungkan doanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut, mengantar kita kepada hidup yang kekal. Aku
Mari kita doakan doa tahun devosional 2026. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman. Warta Gereja 21 Juni 2026. 1. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua, akan dilangsungkan perkawinan Jonathan Jody Surya Handoko, Paroki Salib Suci Kemuning, Bandung, dengan Elizabeth Cynthia Cahyadi, lingkungan Santa Agatha, Paroki Hati Kudus, di Gereja Santo Laurentius, Bandung. Apabila ada halangan kanonik, mohon menghubungi pastor paroki. 2. Misa wajib hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 17.30 diawali doa Thesaurus. Mohon kehadiran seluruh umat Paroki Hati Kudus. 3. Pendaftaran Misdinar Paroki Hati Kudus. Dibuka pendaftaran calon Misdinar Paroki Hati Kudus dengan syarat usia 10 tahun dan sudah menerima komuni pertama. Formulir dapat diambil dan dikembalikan ke sekretariat paroki. 4. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus. Pada tanggal 21 Juni 2026, Sekolah Minggu TK dan Children Liturgi SD tidak ada kegiatan. Anak-anak diharapkan misa bersama orang tua. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus masuk kembali pada tanggal 28 Juni 2026. Laporan kolekte 12 Juni 2026, Pesta Hati Kudus Yesus. Kolekte pertama sejumlah Rp5.465.000. Kolekte kedua sejumlah Rp2.465.000.
Rp851.000. Laporan kolekte 14 Juni 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp26.514.252. Kolekte kedua sejumlah Rp15.322.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Vincent sebagai pastor kepala dan dewan paroki yang telah mengizinkan saya merayakan Ekaristi di sini. Dan saya merayakan Ekaristi di sini dengan maksud menggalang dana untuk menyelesaikan pembangunan gedung pastoral paroki Tegalsari. Saya tinggal di Tegalsari, melayani di sana BK 20. Ada 16 tempat misa di sana, sehingga kalau hari Minggu saya misa 5 kali. Sabtu dan Minggu maksudnya 5 kali. Dan Romo satunya 5 kali, sehingga ada 10 misa di tempat itu. Kami tidak pernah membangun sesuatu untuk paroki selama 30 tahun ini, karena memang fokusnya untuk membuat gereja-gereja distrasi baik. Dan sekarang sudah baik. Maka mulai tahun lalu kami membangun sesuatu untuk paroki. Dan sekarang kita sedang membangun gedung paroki. Kita mengambil tema 5 roti 2 ikan dalam seluruh proses itu. Maksudnya umat sudah memberikan 5 roti dan 2 ikan. Kami menyerahkannya kepada Yesus supaya Yesus memberkati dan membuat mujizat atas itu semua. Dan kami yakin bahwa saudara-saudari dipergunakan oleh Tuhan Yesus untuk membuat mujizat itu. Bahwa akhirnya kami memiliki baik pasturan yang telah kami selesaikan pembangunannya tahun lalu praktisnya. Lalu ini gedung pastoral, di mana tadi sudah ditampilkan pembangunan itu sedang berlangsung. Saya mohon bantuan saudara-saudari untuk menyelesaikannya, karena umat sudah maksimal menurut saya 98% umat adalah petani. Memang ada petani yang memiliki lahan, tetapi ada juga banyak petani yang buruh tani. Oleh karena itu silahkan saudara-saudari dengan gembira hati membantu kami. Sebagai ungkapan bahwa kita itu percaya bahwa Tuhan itu membuat mujizat dan saudara-saudari dipakai Tuhan untuk membuat mujizat itu menjadi nyata, saya akan menyanyikan lagu. Tapi sebelum menyanyikan lagu, saya sangat bersyukur kepada Kor Gita Santi yang bisa nyanyi. Saya yakin Ko Ekson senang di surga sana, ya, Ekson yang dulu memulai Kur Gita Santi, dan saya yang memberi nama Kur Gita Santi ketika saya ngetop di Paroki Hati Kudus. Saya dulu top di sini tahun 91, dan dalam rangka top itu memang saya ngetop, gitu ya. Salah satunya memberi nama ini yang baru saja lahir pada waktu itu. Syukurlah masih bertahan dengan anggota yang baru. Ini kan wajah-wajah remaja tahun 90-an ini. Wajah-wajah remaja tahun 90-an. Masih ingat Kori, Thomas, dan tentu saja Susan. Saya akan menyanyikan lagu Hi yang barangkali saudara-saudari tahu, yang mengungkapkan persis bahwa Tuhan itu bisa membuat mujizat untuk kita.
Ayo Susan, musik. He can turn the tide and calm the angry sea. He alone decide who write the symphony. He light every star that makes our darkness bright. Keep watch all through each long and lonely night. He still find the time to hear a child first prayer. Sinner, sinner call and always find him there. Though it make him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. He can grant a wish or make a dream come true. He can paint the cloud and turn the gray to blue. He alone knows where to find the rainbow's end. He alone can see what lies beyond the bend. He can touch a tree and turn the leaves to gold. He knows every lie that you and I have told. Though it make him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. Thank you, thank you. Itu tadi ada harganya ya, nanti dibayarkan di sana. Supaya saudara-saudari menyumbang kami dengan gembira hati, saya beri yang kedua, cerita. Waktu saya di India, saya itu pergi dengan frater, saya naik mobil, saya yang nyetir, frater ada di samping dan belakang saya. Dan di kota Wijayawada namanya, di Andhra Pradesh. Berhenti di sebuah perempatan, lalu di situ ada pengemis, biasalah. Di India lebih banyak dan pengemis itu lebih kendel. Ya, sebelum diberi pokoknya nggak akan pergi. Maka segera saya beri sekitar, saya ingat 10 rupi saya kira. 10 rupi. Rupi itu uang India. Oke, mereka pergi, saya juga melanjutkan perjalanan. Belum ada 100 meter dari perempatan itu, frater bertanya kepada saya, Romo, siapa yang harus lebih berterima kasih? Lalu spontan saya mengatakan, ya jelas mereka, karena mereka mendapatkan uang. Lalu frater itu bilang begini, bagi kami orang India, yang harus lebih berterima kasih adalah yang memberi. Saya tanya, mengapa? Lalu dia menjawab, karena orang itu membuka kesempatan bagi Romo untuk berbuat baik. Dan untuk itu kita patut
lebih bersyukur daripada mereka. Maka silahkan memberi dengan lebih baik. Saudara-saudari, di luar ada beras yang kami bawa dari Belitang untuk dijual dan hasilnya jadi nanti juga akan untuk pembangunan itu beras organik di Palembang, di Sumatera Selatan itu tinggal 2 kelompok organik. Satu di Tegalsari dan satunya entah di mana. Dan di Oku Timur hanya ada di Tegalsari. Dan yang di Tegalsari itu dipelopori oleh 7 keluarga Katolik. Yang sudah sejak tahun 94 itu memulai pertanian organik. Dan itu di bawah pengawasan supervisi yang ketat dari pemerintah. Dan kualitas beras itu jauh lebih baik daripada yang ditetapkan standar nasional Indonesia. Standarnya itu residunya itu 0,4 standar nasional. Dan beras-beras itu menurut hasil laborat yang terakhir itu residunya 0,02. Jadi sangat bagus. Maka saudara-saudari silahkan menikmati beras Belitang. Sekali lagi terima kasih. Nanti setelah ini semua kami akan pulang ke Belitang. Doakan supaya bisa sampai rumah dengan baik. Karena sekitar 4 jam ke Belitang. Dan besok pagi tentu saja biasa mulai dengan pekerjaan-pekerjaan kami seperti yang biasa. Sekali lagi terima kasih. Saya sangat senang bisa mengenali lagi beberapa wajah yang masih saya kenal atau bahkan wajah dan orangnya namanya masih saya kenal, ada Bu Lilis dan lain sebagainya. Terima kasih kita bisa bertemu dan mari kita akhiri Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dibimbing dan diberkatilah hidup, karya dan juga pelayanan kita dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.